Mau dosen itu kalau mau mengajukan penelitian saja harus membuat proposal yang tirik-tirik mengko carane leme SPJ gue ya kudu ora entuk nek ming kwitansi ya toh. Kata di situ beli pensil ya harus ada kwitansinya. Numpak becak wah ya angel iki nek kwitansi kok numpak becak njaluk kwitansi ya begitu. Nah, begitu itu harus teliti harus dan itu SPJ itu sing penting jujur itu saja kalau dapat cuma 3 juta lah tanpa penelitian kemudian dapat 1,3 ya dosen-dosen sana ya dorodo ngerasani wah mbok nek penelitian ki sekali mengajukan 1 miliar ngono ya begitulah ya sudahlah. Tapi kalau nggak mau kemudian mengungkap dan kemudian tahu kesalahannya menghukum tapi kemudian memaafkan ya sudah nanti akan menjadi presiden ya. Sudah berapa lama begitu. Tapi ibu-ibu bapak oke dilewatkan, masih banyak hal yang lain. Wal afina aninas. Kemudian kita juga diingatkan bahwa kalau bangsa Indonesia ini melakukan fahisyah, kejahatan atau yang namanya audzalamu anfusahum itu mencelakakan diri sendiri, itu mestinya juga bersegera untuk sadar. Loh, bagaimana kita ini tidak mengatakan jahat kepada diri kita? Mungkin kita ini ya tidak kelihatan jahat bangsa Indonesia ini, tetapi lihatlah kejahatan kita terhadap lingkungan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah juga karena cengengesan saya melihat Kalimantan. Dan Kalimantannya itu Kutai Barat. Ternyata hutannya itu juga sudah luar biasa hilang habis dan sekarang yang namanya tanah dicongkel-congkel karena dicari batu baranya. Nanti apa Freeport yang kemudian membuang limbahnya tailing itu di Sungai Ajwa dan kemudian menciptakan genangan yang demikian luas itu akan memperbaiki lingkungan? Kita tidak percaya. Sudah ada buktinya Bangka Belitung, Riau dan sebagainya mana? Kalimantan katanya ada Rebu Asasi mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kejahatan terhadap lingkungan itu ternyata juga akan berefek pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Wah, luar biasa ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Dan berhenti jangan mengulangi padahal kamu tahu. Itu sama dengan mencelakakan dirimu sendiri. Ya, yang namanya sungai malah dicemari dengan berbagai macam merkuri, air raksa. Apa kurang cemar yang namanya sungai ini? Sudah tiap pagi, enggak siang, enggak sore okeh ting neng pinggir kali. Lagi ting pleding. Nah, itu wah, luar biasa. Ibu-ibu bapak-bapak, memang kemudian kita prihatin dengan yang namanya kondisi kita ini. Maka ibu-ibu bapak-bapak, sungguh dengan acara yang namanya Syawalan ini kita berharap dengan dibacakan surat Ali Imran tadi, bangsa kita ini juga ikut bersegera, dimulai bersegera dengan lingkungan terkecil. Kita minta maaf Bapak Kepala Sekolah, kami kemarin suka terlambat dan seterusnya, tidak membuat satuan pelajaran. Oh enggak apa-apa, tapi sebenarnya saya kerjasama dengan Bu Anu. Oh iya, saya dengar kok Bu Anu yang bekerja, sampean yang sama gitu toh. Oh iya Pak kok ya tahu loh ya itu namanya bukan kerjasama, itu namanya copy and paste. Jadi tinggal ngopi dan tempelkan. Maka banyak sekarang ini sarjana-sarjana yang lulus dengan bergelar SIP, sarjana ilmu paste tulisannya. Ambil akhir klik yuk paste kene klik akhirnya jadi skripsi ada di sarjana ilmu paste begitu alias paste. Tapi itulah ibu-ibu bapak seninya. Maka nuwun sewu sebagai penutup, ya kita enteng-entengan sajalah. Kita hadir di tempat ini sesungguhnya kan untuk resik ya, membersihkan diri.
Maka biasanya diingatkan sesuai dengan hidangan, tujuan itu kemudian diwujudkan menjadi hidangan. Artinya agar orang dengan melihat hidangan ingat kepada tujuan. Sebab apa? Kadang-kadang orang itu begitu melihat hidangan langsung lupa kepada tujuan. Tujuannya itu jagong manten itu memberi yang namanya doa restu kepada mempelai. Ning nek wis weruh hidangan, sik manten ning kok wae salaman iki selak entek iki ya. Apalagi kok sudah bawa piring dan mangkok, wah wis malah lali karo bojone dhewe. Ibune mau neng ndi? Ndak kelingan. Udah pokoknya wah apa meneh wis nyemplungi 20. Wah. Nah, saya nyemplungi 20 dirasani, wah dosen kok ming 20. Harwanto we jarene MA, ya mesine cepek. Lho kok cepek? MA rak maringi atusan. Nah, iki ming MR maringi 20 ya misalnya begitu. Sudah memberi gitu, wah yo balas dendam nih. Wes jane lho. Nah, ning sosok nun sewu enggak pakai yang namanya ya itu tadi prosedur, pokoknya waton campur iki campur kae campur kono, sego oseng-oseng sambal goreng anu grameh lele ayam isih tambah bestik karedok. Wah, wis campur-campur. Pak Agus kok lek njupuk campur-campur ki apa ya enak, Pak. Kalau dijumuk dhewe-dhewe engko nang jero ya campur. Wah, ya gitu. Ampun nek ngombe wedang kopi kae diombe dhewe-dhewe dhisik piye ya ta, apa ning jero kok ya campur. Kopi sik diuntut begitu. Ada kok rasa pahit tututi gula pasir. Pengen rada gurih kayak creamer. Wis ngono mangap curi jarang lah. Wah ya ora mungkin kalau begitu. Terus supaya campur terus mumbul-mumbul wah. Wah ya memang begitu itu nun sewu ya kadang-kadang. Nah makanya makanan pun dibuat sedemikian rupa ketika orang melihat makanan supaya ingat tujuan. Ya ini gayanya, kalau ini saya lihat memang gaya Eropa, prasmanan itu gaya Eropa. Makanya biasanya sop dulu. Nah tapi kita makan sop itu ya isih campur. Mestinya orang ngambil sop dulu, didahar sopnya, begitu selesai baru yang lain. Maka yang namanya sop itu kalau Eropa itu selalu di depan karena itu untuk appetizer alias perangsang nafsu makan. Nanti kalau sudah seger sumyah kemepiar baru yang lain. Itu Eropa sopnya duluan. Kalau Jawa sopnya belakangan karena untuk gelontor. Anak wis bangsa bakmi oseng-oseng bawa kae seret ya to godhong telo teri, wah njuk golek jangan bening, wah diuyup begitu. Iya, ini ya sekarang Indonesia ampuhe ra karuan. Wah, sudah hebat. Ndak ada bangsa yang seperti kita ini. Mboten napa nggih Pak ben rada ngelik sisan mah. Nanti kalau sisa malah mubazir ya toh. Begitu. Nah, ibu-ibu bapak-bapak memang biasanya diaturi lontong, opor, sambal goreng krecek ati, dikasih kuah santan, kemudian dikasih kerupuk atau emping. Semuanya itu memang ada maksudnya supaya kita datang ke sini nih yang kita kejar lontongnya. Maksudnya lontong itu olone kodong. Mari kita menghabiskan kejelekan kita di sini dengan meminta maaf. Di kesempatan inilah kita akan mengetahui adanya opor olone di poro-poro kabeh merasa jelek sehingga semuanya menjadi wajib meminta maaf dan yang lain pun memberi maaf. Kemudian disarankan minta maafnya yang sungguh-sungguh dari dalam hati, jangan hanya kelihatan di wajah saja. Dilambangkan dengan yang namanya sambal goreng krecek ati. Jadi mungkin nek sambal gorengnya ora ana atine, nah kuwi mbuh panitia kudu ditakoni. Kok mboten nganggo ati, Bu? Nah, sebab apa? Memang kadang-kadang manusia ini di wajah sudah memaafkan. Meringis-meringis gitu, tapi di dalam hati ternyata tetap dendam. Lho Bu, sampean jarene jutaan kali nika lah kok salaman anu ra iso menghindare. Wah. Oh nek ngoten sanipun wawuh nggih. Ora, pokoke anggere sing nggodani bojoku. Wah. Ya begitulah. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, begitulah yang namanya sambal goreng krecek hati supaya orang minta maafnya betul-betul dari dalam hati dan tampak di kulit, maksudnya ekspresinya. Kalau seperti itu yang dilakukan dengan tulus ikhlas, maka akan kental karena tidak ada lagi hambatan, bisa akrab, dilambangkan dengan santan. Setelah itu ditambahi kerupuk. Tahu enggak maksudnya apa Bu kok pakai kerupuk?
Ya renyah. Menapa Bu kok ngagem kerupuk? Maksudipun menapa? Gini mboten nonton maksudnya mboten sah digolek-golekke. Wong niku nggih bener ming nggo kletik-kletik ngoten kok nggih. Ben rame. Nggih, kadang-kadang dalam rangka silaturahmi wis ado-ado saka Jakarta. Tapi kadang-kadang masih dititipi dengan sifat ria, ingin kelihatan sukses di rantau. Aku ya kepengin umuk ngaten. Akhirnya kondur dari Jakarta ngasto mobil kinyis-kinyis, jebul mobil C1. Satu itu bahasa Inggrisnya one, dadi C1 ku ya C1. Nganggo gelang kroncong saka kene tekan leken dadi malah ra iso nekuk tangane. Gek kalunge brondong, wah mengko kuwi gek bar saka sekaten, wah yo kalunge brondong. Nah itu dan seterusnya hingga orang malah takut berdekatan. Mbok kowe jejer bukae among aku ndak ketok melarate lho, malah dihindari toh. Begitu akhirnya ini loh sederhana seperti kerupuk. Maksudnya kerupuk itu kerukunane sing dipupuk. Aja meng seneng umuk ndak mengko malah ora entuk. Begitu. Kalau nggak kerupuk biasanya emping. Ning emping kuwi luwih larang, dadi panitia ki ya pinter nek saiki kerupuk. Apa meneh meng kerupuk sermier. Ambian tak kerupuk urang, nah ini kerupuk sermier. Ayo ibu-ibu bapak-bapak, ada yang mengatakan emping mahal. Nomor 2 ada yang mengatakan ojo emping marake asam urat. Saya sudah tanya pada Pak Dokter beliau, oh enggak Pak Arwanto, sesungguhnya yang namanya emping itu menurunkan asam urat dari perut ke dengkul. Wah, angger bar dar emping yo dengkule ra iso obah ngene iki, ya kira berarti menurunkan asam urat. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, berdasarkan apa yang saya baca, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan berimbang. Kalau ada yang namanya emping, mesti ada yang lain yang bisa menetralisir asam uratnya emping. Penjenengan dahar salah, kalau dengan klobotnya katanya tidak akan kembung, sebah. Penjenengan dahar udang begitu saja mesti kolesterol, tapi kalau dengan cangkang atau kulit udangnya itu akan mengurangi atau menetralisir kadar kolesterolnya. Maka kalau penjenengan dahar duren ya, sebentar toh Bu, anjenengan wah jan keseso apa ya mosok sakulite ra mboten. Saya hanya ingin mengatakan bau durian yang menyengat itu ternyata bisa dinetralisir dengan kulit duriannya. Kasih air begitu untuk biji, ternyata baunya hilang. Begitu. Maka lihatlah orang Jawa dahar emping biasanya ditemani tape ketan. Monggo diteliti saja oleh siswa SMP sini, bener enggak yang namanya emping dengan tape ketan itu bisa menetralisir atau mengurangi kadar asam uratnya. Loh, lomba karya ilmiah remaja kita ini kan sebenarnya diilhami oleh persoalan-persoalan harian ini, harus teliti wae. Maka penjenengan dahar emping sak lodong, tape ketan 30 bungkus, itu sengorone asam urat. Ya paling banter ming mendem tape, ya kan begitu. Ini kan kenyataannya seperti itu toh. Ah, sudah, nyata ibu-ibu bapak sudah kalau begitu ya. Nah, emping itu disebut emping itu karena lema emping bola bali. Sebab apa? Kalau kita dahar emping itu kan enaknya terus saja, begitu berhenti. Nah, maka dipakai di situ untuk lambang silaturahim. Silaturahim itu kalau terus saja mesti enak, begitu berhenti pahit. Asalnya jutaan ya ro bagian keuangan. Arep nyebrak rawani kowe. Nah, ya to mulane mau bagian keuangan ini ra tau ana sing wani njotake. Begitulah ibu-ibu bapak-bapak. Ini masyarakat kita di Ambon sana kan dulu juga begitu. Muslim non muslim udah bersilaturahmi karena provokasi menjadi putus akhirnya pahit. Nah, sekarang sudah mulai lagi. Nah, itu ibu-ibu bapak-bapak. Maka insya Allah dengan kita saling meminta maaf, memberi maaf, kita akan diampuni dosanya, menjadi orang yang disukai oleh Allah karena Allah menyukai perbuatan yang baik. Dan terjadilah yang namanya pada bulan ini apa yang kita kenal dengan istilah peningkatan. Meningkat derajat kita menjadi orang-orang yang disukai Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, karena kita bersih, kita berusaha untuk bertakwa. Demikian ibu-ibu bapak-bapak. Wah, ternyata sudah 1 jam.
Kalau nanti saya tambahi malah kebanyakan, kalau kebanyakan malah gumoh, kan begitu. Loh, gumoh itu maksudnya guguwe moh. Walah wong kae panganane ya wis siap kok isin jeplak wae to. Jeplak wae. Ije ibu-ibu bapak-bapak, saya yakin dalam saya matur banyak hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan saya. Sebagai orang Jawa berkenan kalah saya matur kupat janure tuwa yen wonten lepat nyuwun pangapura. Kupat dibumboni santen yen wonten lepat nyuwun pangapunten. Kupat dilawi opor ayam nah menika ingkang dipun tenggo-tenggo nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.